Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Yuniar. Saya dari kelompok 13 yang beranggotakan 1. Adinda Azahra Aprilian, 2. Tiara Yuniar yaitu saya sendiri, 3. Tiara Maharani, 4. Santi. Kali ini saya ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang membahas tentang Supply Chain Management PT Mayora Indah Tbk. Supply Chain Management (ESCM) atau Electronic Supply Chain Management merupakan sebuah keniscayaan di tengah kemajuan teknologi dan globalisasi rantai pasok. ESCM sendiri digunakan untuk menentukan langkah-langkah dan strategi supply chain perusahaan yang dalam mengurangi biaya yang tidak diperlukan. Dalam supply chain, terdapat aliran yang harus dikelola oleh para pelaku. Aliran tersebut terdiri dari 1. Aliran barang. Aliran ini bergerak mengalir mulai dari hulu atau sisi upstream hingga ke hilir atau sisi downstream. Salah satu contoh bentuk aliran barnak adalah aliran bahan baku yang dikirim dari supplier kepada pabrik pengolahan. Selanjutnya, setelah melalui proses produksi, barang akan dikirim kepada para distributor yang diteruskan dengan pengiriman barang kepada para pengecer, dan terakhir barang akan bergerak dari tangan pengecer kepada konsumen akhir. Kedua, terdapat aliran uang. Aliran uang akan bergerak mengalir dari sisi hilir ke sisi hulu. Aliran uang dapat berbentuk invoice, perjanjian pembayaran, cek, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, terdapat aliran informasi. Aliran informasi ini memiliki perbedaan dengan aliran barang dan uang. Jika aliran barang mengalir dari hulu ke hilir dan aliran uang mengalir dari hilir ke hulu, maka aliran informasi bergerak mengalir baik dari hulu ke hilir maupun hilir ke hulu. Sebagai contohnya, yaitu informasi persediaan barang di sejumlah distributor atau supermarket, sedangkan pihak yang membutuhkan informasi adalah pabrik. Informasi dari hulu ke hilir sebagai contoh adalah suatu distributor yang ingin memperoleh informasi terkait kapasitas produksi pabriknya. Slide selanjutnya terdapat biaya persediaan. Biaya persediaan merupakan total dari semua biaya yang berhubungan dengan persediaan. Kemudian terdapat struktur biaya dari biaya persediaan, yaitu terdiri dari 1. Holding atau carrying cost, yaitu berhubungan dengan penyimpanan atau pembawa barang dari waktu ke waktu. Biaya penyimpanan persediaan atau carrying cost bersifat variabel terhadap jumlah inventory yang dibeli. Kedua, terdapat ordering cost, yaitu berhubungan dengan biaya penempatan pesanan dan penerimaan pesanan. Biaya pemesanan atau ordering bersifat variabel terhadap frekuensi pesanan. Yang ketiga, setup cost, yaitu biaya untuk menyiapkan mesin atau proses untuk memproduksi. Dan yang keempat, biaya akibat kekurangan persediaan. Kolaborasi perencanaan dan kolaborasi pengembangan produk. Kolaborasi perencanaan adalah perencanaan yang memerlukan keterlibatan pemangku kepentingan. Perencanaan ini telah diterapkan dalam pengelolaan lingkungan. Di negara-negara maju, penerapan pendekatan ini menunjukkan keberhasilan. Pengertian dari kolaborasi tersebut adalah memiliki nilai-nilai yang sama dan juga sebagai komponen kolaborasi efektif. Sedangkan pengembangan produk adalah strategi dan proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan produk, memperbaiki produk lama, atau memperbanyak kegunaan produk ke segmen pasar yang ada, dengan asumsi pelanggan menginginkan unsur-unsur baru mengenai produk tersebut. Kemudian slide selanjutnya menjelaskan tentang sejarah PT Mayora Indah Tbk. PT Mayora Indah Tbk atau perseroan didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertama berlokasi di Tangerang dengan target market wilayah Jakarta dan sekitarnya. Setelah mampu memenuhi pasar Indonesia, perseroan melakukan penawaran umum perdana dan menjadi perusahaan pabrik pada tahun 1990 dengan target market konsumen ASEAN. Kemudian melebarkan pangsa pasarnya ke negara-negara di Asia. Saat ini produk perseroan telah tersebar di 5 benua di dunia.
Sebagai salah satu fast-moving consumer goods companies, PT Mayora Indah Tbk telah membuktikan dirinya sebagai salah satu produsen makanan berkualitas tinggi dan telah mendapatkan banyak penghargaan. Di antaranya adalah Top 5 Best Managed Companies in Indonesia dari Asia Manis dan Top 100 Exporter Companies in Indonesia dari majalah SUA, serta masih banyak lainnya. PT Mayora Indah Tbk memproduksi dan memiliki 6 divisi yang masing-masing menghasilkan produk berbeda namun terintegrasi. Berikut tabel divisi serta merek dagangnya. Kemudian terdapat contoh diagram supply chain PT Mayora Indah Tbk produk biskuit kelapa. Dalam keterangan tersebut, bahan baku berasal dari penghasil aluminium, tebu, garam, tepung terigu, tepung tapioka, dan lain-lain. Bahan tersebut kemudian dikirim ke supplier untuk diolah. Kemudian barang tersebut dikirim ke pabrik biskuit. Setelah itu, semua bahan baku tersebut dikirim ke pabrik biskuit Roma untuk diolah menjadi biskuit kaleng Roma kelapa. Kemudian terdapat aliran material PT Mayora Indah Tbk, yaitu terdiri dari satu aliran supplier yang merupakan bahan mentah atau setengah jadi. Yang kedua, aliran pengembalian, termasuk elektron recycling. Yang ketiga, aliran informasi, yaitu dari supplier, kapasitas produksi, jadwal pengirim, promosi. Ke supplier, terdapat sales, order, inventory, quality, promotion. Informasi secara langsung bisa didapat dari end consumer melalui beberapa survei yang dilakukan via customer service, survei di berbagai sosial media, pemberian review produk di website yang menjual secara online. Yang keempat, aliran dana. Dari supplier terdapat kredit, pengiriman, payment from, dan invoice. Ke supplier terdapat payments dan pengiriman. Kemudian terdapat data-data biaya persediaan di PT Mayora Indah Tbk di bawah ini. Slide selanjutnya terdapat kolaborasi PT Mayora Indah Tbk. PT Tirta Presindo Jaya Pasuruan merupakan anak perusahaan dari PT Mayora Indah Tbk atau Mayora Group yang bergerak di bidang manufaktur FMCG atau Fast Moving Consumer Good, produksi makanan dan minuman ringan dalam kemasan. PT Mayora memproduksi teh pucuk harum dan bekerja sama dengan PT Tirta Presindo Jaya untuk menghadirkan produk minuman dalam kemasan bernama Le Mineral. Hasil kolaborasi tersebut membuat terciptanya 5 pabrik di Ciawi, Makassar, Medan, Sukabumi, Pasuruan, dan menambah 2 pabriknya di Cianjur dan Palembang pada tahun 2016. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.